wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita kembali di program kita, program podcast Radio Stream Medan Mengaji. Dan di hari Jumat seperti biasa kita membahas tentang serial apa, Zikri? Serial cara beragama. Semangat lah bang. Oh, oke. Lemes sekali. Nyemangatin, jangan sampai ngejutin juga lah. Ya, kita semangat lah, namanya membahas tentang cara beragama gitu kan. Kalau nggak pas dia cara beragamanya nanti bahaya ya. Dan kita sudah membahas tentang pilar-pilar dakwah salafiyah gitu ya. Ya, ada 5 pilar ya. Sudah 5 pilar berlalu dan hari ini kita menyambung pembahasan kita di pilar terakhir berarti ya. Pilar ke-6. Karena ada 6 pilar berarti pilar terakhirnya ya pilar ke-6. Karena 6 pilar. Karena 6 pilar. Ini yang terakhir lah ya. Ini, iya. Ginilah kalau bicara dengan doktor muda ilmu fisika kan. Baik, alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Muhammad Julham Effendi Hafizullah Ta'ala, dan yang seperti biasa mendampingi kita di podcast serial cara beragama ada pimpinan redaksi dari Rosyad TV, ada saudara kita Zikri Nur. Ustadz, di pilar terakhir ini Ustadz, kita mengangkat judul yang mungkin bagi sebagian orang agak asing, termasuk Ana. Ana pun juga. Kok tarbiyah? Yang depannya sering dengar lah. Tarbiyahnya antum dulu kan di liko-liko di tarbiyah juga kan. Tarbiyah dulu. Istilah itu ada gitu ya. Sering lah dengar. Tapi kok tasfiyah ini apa sih? Apa itu tasfiyah dan tarbiyah? Mungkin bisa langsung ke Ustaz, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pembahasan kita pembahasan kita adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Ini pilar terakhir dari kitab Sittu Durar yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah ini dari kalimat, antum sering nggak mendengar sofi? Bener bahasa Inggris. Soft bahasa Inggris. Soft lembut maksudnya. SOFT ya. Oh ya soft. Pikir soft itu soft jemaah. Bukan. Barisan. Lembut. Soft. Lembut kan? Lembut. Iya. Jangan-jangan berlemah lembut ini artinya. Bukan. Ngarang-ngarang. Jadi tasfiyah itu artinya sesuatu yang bening, Sesuatu yang bening. murni, yang lembut. Ya, bisa kita katakan juga lembut. Jadi makna dari tasfiyah ini murni, bersih dari segala sesuatu kotoran. Itu tasfiyah. Adapun tarbiyah, nah kita sudah paham ya. Kalau tarbiyah itu apa itu tarbiyah? Nah, antum yang sering di apa bang? Antum yang tadi, antum yang tahu bilang tadi. Kan pernah dengar belum tentu tahu. Pernah dengar. Anda sebenarnya mau jawab, cuman biar lebih apa jawaban yang terbaik dari Ustadz aja, Ustadz. Sama-sama ngeles aja ini, Ustadz. Iya, tarbiyah ini dari kalimat robba yurabbi, tarbiyah. Kalau tadi sofa yusofi, tasfiyah, kali ini robba yurabbi, tarbiyah. Kan ada istilahnya tarbiyah di kampus ada fakultas tarbiyah, ada fakultas syariah, ada fakultas usuluddin, kan gitu. Nah, tarbiyah ini umumnya di bagian apa dia? Biasanya di bagian pendidikan, gitu kan? Tarbiyah pendidikan. Makanya tarbiyah itu pengaturan, pendidikan, sesuatu yang dimasukkan ke dalam mindset seseorang. Itu dia tarbiyah. Jadi kalau tasfiyah artinya memurnikan dari yang kotor, membersihkan dari yang kotor, ya biar dia benar-benar murni, bersih sebersih-bersihnya. Kemudian tarbiyah memasukkan pendidikan-pendidikan yang benar. Inilah yang dapat gelar SPDI itu tarbiyah ya. Benar. Itu dia tasfiyah dan tarbiyah. Makna tasfiyah dan tarbiyah. Memurnikan dan pensucian, pemurnian dan pendidikan. Atau pengaturan gitu. Pengajaran. Ya. Oke. Itulah. Itu makna dari tasfiyah dan tarbiyah. Dengan demikian kita tutup podcast. Masih panjang nih bang. Memang antum udah tahu kenapa tasfiyah dan tarbiyah ini menjadi pilar ke-6. Inilah makanya yang kita bahas. Jadi kok mau ditutup aja. Nggak dapat nanti.
rangkumannya. Lanjut Ustaz. Baik. Sekarang menjadi pertanyaan. Kenapa tasbiyah dan tarbiyah ini dimasukkan oleh Syekh Ramadhani ke dalam pilar dakwah salafiyah? Artinya kalau bahasa sederhananya, kenapa kok menjadi usul dakwah salafiyah? Yang namanya usul kan berarti sesuatu yang pokok yang nggak boleh ditinggalkan. Itu kan namanya usul. Ini nggak boleh ditinggalkan. Nah, kenapa ini dimasukkan? Kenapa ini dijadikan pokok dari dakwah salafiyah? Tasfiyah sama tarbiyah. Nah, inilah yang diceritakan Syekh dari awal di pembahasan kitabnya ini. Beliau jelaskan setelah kita tahu katanya bahwa tegaknya Islam, tegaknya umat ini itu dengan apa? Dari pelajaran-pelajaran kita yang lalu, dengan ilmu kan gitu. Terus mengamalkan ilmu. Dan ini yang membedakan kita sama Nasrani dan Yahudi. Kalau Nasrani mereka beramal tanpa ilmu, kalau Yahudi mereka meninggalkan amal. Kan begitu. Yahudi mereka meninggalkan amal, kalau Nasrani mereka semangat beramal tapi tanpa ilmu. Nah, demikian juga dari pelajaran-pelajaran yang lalu, kita tahu umat ini kan terpecah-pecah menjadi beberapa pecahan. Mereka bermanhaj dengan manhaj mereka sendiri. Dan juga kita tahu sebelumnya di podcast-podcast sebelumnya bahwa tidak ada jalan untuk menuju kepada keselamatan kecuali kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang dimasukkan oleh Syekh, dan ini sebelumnya juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa yang menjadi tugas para da'i, yang menjadi tugas orang-orang yang menyeru kepada dakwah itu hendaknya mereka juga melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Ya, jangan hanya disibukkan dengan sesuatu yang lain. Jangan disibukkan dengan urusan dunia, jangan disibukkan dengan ini dan itu. Mereka hendaknya harus melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Kenapa? Karena umat yang dalam dalam orang-orang yang semangat di dalam keagamaan tercampur di kegiatan-kegiatan mereka sesuatu yang menyimpang dari Islam. Orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, mereka malah melupakan agama, malah melupakan urusan-urusan syar'i. Mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia. Maka untuk menaikkan agama ini harus kembali kepada yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang katanya untuk menaikkan kualitas umat, untuk menaikkan umat ini, untuk membuat mereka berada di atas tempat yang tinggi, yang mengalahkan lawan-lawannya, merendahkan yang mereka berada di posisi yang tinggi daripada orang-orang kafir, harus dengan meningkatkan ekonomi katanya, meningkatkan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, ya, taraf hidup masyarakatnya. Ada orang yang hanya sekedar berpikir seperti itu. Nah, ini tidak akan bisa terjadi. Umat tidak akan bisa naik. Kaum muslimin tidak akan bisa jaya kecuali kalau mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi mengatakan, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian berjual beli dengan cara inah, jual beli dengan salah satu sistem riba dengan cara inah, wa akhadtum atnabal baqar, dan kalian sibuk menarik ekor sapi, maksudnya sibuk dengan usaha kalian, perdagangan kalian dan yang lainnya, waraditum bizar'i, dan kalian ridho dengan ladang-ladang kalian, dengan sawah-sawah kalian, ya artinya kalian sibuk dengan urusan dunia, transaksi-transaksi riba dan yang lainnya. Dan ini yang kita lihat sekarang kan, banyak kaum muslimin yang sibuk dengan urusan dunia, dengan muamalah-muamalah
yang muamalah tersebut mereka nggak tahu apakah ini muamalah yang dibenarkan atau tidak. Demikian juga mereka sibuk dengan usaha-usaha mereka, dagang-dagang mereka. Wa taraktumul jihad, dan mereka meninggalkan jihad. Baik jihad dengan pedang bisilah maupun jihad bil ilm. Baik jihad dengan pedang maupun jihad dengan ilmu, dengan menuntut ilmu, dengan belajar, kan begitu. Apa yang Allah katakan di situ? Sallallahu alaikum dhulla. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Nabi yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan. Allah akan buat kalian itu dikuasai oleh kehinaan. Ini dia. Kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan perdagangan-perdagangan, kita sibuk dengan ekonomi-ekonomi, terus ekonomi genjot ekonomi, kita terus sibuk dengan yang lainnya, kita lupa kepada agama kita. Maka Nabi SAW mengatakan Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Hina akan menguasai kalian. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya apa? Artinya disinilah dia perlu tasfiyah. Banyak kaum muslimin kalau yang mereka semangat di dalam urusan agama, mereka tercampur dengan kesyirikan, mereka tercampur dengan amalan-amalan bid'ah, mereka tercampur dengan berbagai macam amalan yang sebenarnya tidak ada di dalam Islam, tapi mereka katakan ini di dalam Islam. Di satu pihak yang lain, yang mereka tidak begitu melek dengan agama, mereka sibuk dengan mengatakan kita harus meningkatkan taraf hidup manusia, termasuk kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ekonomi. Dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini. Mereka lupa sama agama. Mereka lupa kembali kepada agama, kembali kepada basic. Mereka mengira itu akan meningkatkan taraf hidup kaum muslimin. Itu akan meningkatkan akan membuat kaum muslimin berada di puncak dibandingkan dengan orang-orang kafir. Tapi salah ternyata. Ternyata Allah bilang, Nabi SAW bilang, Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan buat kehinaan menguasai kalian. Jadi itu dia. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka hina yang akan menguasai diri kita. Sebagaimana kita lihat sekarang ini. Sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Ada yang sebagian kelompok mereka mengira dengan kelompok mereka yang jumlahnya banyak, jumlahnya besar, yang penting persatuan, yang penting mereka bisa bersepakat dengan apa yang mereka sepakati. Mereka kira itu akan membuat umat Islam semakin jaya. Ternyata enggak. Demikian juga yang kita rasakan ketika sebagian dari pemimpin-pemimpin kita sibuk dengan masalah ekonomi saja, genjot sana, genjot sini, tapi tidak kembali kepada agama, malah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti membiarkan sesuatu yang maksiat, ya malah dibuka keran besar-besar untuk orang berbuat maksiat, ya untuk khamar dan yang lainnya. Ya dikira ini bisa untuk meningkatkan taraf hidup, ternyata itu akan merusak, akan membuat kaum muslimin berada di dalam kehinaan. Nah, inilah dia perlu tasfiyah. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang perlu dibersihkan. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang harus dibeningkan kembali. Gitu dia. Baru setelah itu, setelah bersih, setelah bening, dimasukkan tarbiyah. Nah, kenapa sebagian dari kaum muslimin tercampur kesyirikan, kebid'ahan pada agama-agama mereka? Karena mereka tidak mau belajar. Nah, ini harus dibersihkan dulu oleh para dai-dai yang mengajak kepada tauhid. Nah, kenapa sebagian orang sibuk untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dengan menggenjot ekonomi dan yang lain-lainnya? Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka sebelumnya ketika mereka belajar selalu dijejali dengan apa? Dijejali dengan teori-teori barat. Mereka tidak dimasukkan tentang agama. Mereka belajar tentang teori liberal, demokrasi, dan yang lain-lainnya. Sehingga wajar ketika mereka berpikir
untuk meningkatkan ekonomi harus dengan cara seperti ini, harus dengan cara seperti ini, harus dengan cara seperti ini. Karena apa namanya, basicnya mereka dapatkan dari orang kafir, dari teori-teori orang-orang kafir. Maka ini yang harus dibersihkan. Kemudian setelah itu baru dimasukkan tarbiyah. Apa itu dimasukkan tarbiyah? Dimasukkan pendidikan yang islami, dimasukkan cara-cara bermanhaj yang islami, yang benar-benar manhaj dari Nabi SAW, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan negara. Baik dalam urusan agama maupun dalam urusan negara. Nah, tentu saja kalau dalam urusan negara ini hendaknya harus dikembalikan dari rakyatnya, dari keluarga per keluarga, dari rumah per rumah. Artinya kalau ingin negara kita bagus, maka orang-orang rakyatnya lah harus memperbaiki diri. Kaum musliminnya lah yang harus memperbaiki dirinya agar kita mendapatkan negara yang benar-benar tegak di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi mustahil kita bisa merubah negara ini menjadi negara Islam, menjadi negara yang benar-benar maju, menjadi negara ini kalau hanya sibuk, sebagian kelompok sibuk kesannya mencela, menghina, mengejek para pemimpin-pemimpinnya, atau sebagian kelompok sibuk dengan kelompoknya, membesarkan kelompoknya dan yang lain-lain. Ya nggak akan mungkin, kecuali kalau mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dari mulai person-person, keluarga-keluarga. Nanti dari situ akan menjadi negara yang benar-benar terangkat derajatnya di mata dunia. Itu dia, itu makna dari tasfiyah dan tarbiyah. Nah, ini gitu Bang, kalau nanti mau nyalonin presiden, visi misinya ini aja nih. Masya Allah, mengedepankan tasfiyah dan tarbiyah kepada masyarakat Indonesia gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang milih. Nggak ada. Nggak, ini memang maksudnya Ustaz. Afwan Ustaz, Anda potong Ustaz. nah, Anda potong zikir sebenarnya Ustaz. Ustaz, maksudnya tadi kan kenapa ini menjadi usul dalam dakwah salafiyah atau pondasi dalam dakwah salafiyah? Karena memang yang dilihat dari masyarakatnya atau masyarakat ini kan berarti target yang ingin didakwahi gitu kan. Ada dua macam nih gitu kan yang kita tangkap. Yang satu dia memang sibuk dalam urusan agama. Dalam urusan agama, tapi ternyata masih banyak di situ penyimpangan-penyimpangan atau keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan bahkan, dan di sebagian yang lain di pihak yang masyarakat yang tipe kedua atau apa namanya ya, jauh dari agama. Jauh dari agama, mengejar dunia gitu. Yang tetap juga beralasan supaya kalau misalnya ekonominya terangkat, kehidupan dunianya bagus, akhirnya Islam juga bisa dipandang dipandang hebat lah oleh musuh-musuhnya gitu. Inilah yang makanya jadi pondasi bagi dakwah salafiyah gitu ya. Iya, benar. Dan ini memang secara fenomena masih ada gitu ya Zik. Ya. Sampai sekarang memang seperti itulah yang kita lihat masyarakatnya seperti gitu. itu. Tapi kalaulah misalnya tasfiyah yang dimaksud tadi itu pemurnian itu seakan kan agak sulit nih Ustaz pencapaiannya gitu Ustaz. Gimana kita mau memurnikan dulu, karena tadi Ustaz bilang belum bisa dididik atau belum bisa ditarbiyah ketika orang itu belum berhasil ditasfiyah gitu. Hal ini belum bisa dilakukan. Sementara masyarakat yang di dua model ini akan selalu ada gitu Ustaz. Ini apakah ini mungkin bahasanya gimana ya? Mungkin apakah ini sesuatu yang akan sia-sia gitu, nggak mungkin tercapai gitu lah gitu. Atau ada buah yang gimana gitu Ustaz dari tasfiyah dan tarbiyah ini Ustaz? Ini pertanyaannya berkaitan ya Ustaz. Apa itu? Apa namanya? Ini kan tasfiyah dan tarbiyah. Gimana? Yang mana dulu Ustaz? Apakah tasfiyah dulu atau tarbiyah dulu, atau kita boleh sekaligus tarbiyah dulu baru tasfiyah gitu? Jadi belajar dulu, cari ilmu baru kita memurnikan ini. Itu gimana Ustaz? Saya kasih ilustrasi biar antum tahu mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan. Kita punya gelas di rumah kan begitu. Gelasnya bekas minum orang, minum kopi lagi, ngaji kopi repeat. Ini bukan iklan ya. Bukan, itu tagline. Jadi sponsori. Jadi punya gelas, ya inilah kita katakan gelasnya misalnya gelas kaca gitu kan.
bekas minum orang. Sebelum kita masukin air, apa yang harus kita lakukan dulu? Gelas kaca nih, Ustaz. Iya. Bukan ini kan? Iya. Kalau ini ini aja lah. Diganti. Ganti aja. Kalau gelas ini kaca kita gelas cuci dulu, kaca. Ustaz. Kita cuci Kita dulu. cuci dulu. Artinya kita bersihkan dulu. Heeh. Kita bersihkan dulu, kita beningkan dulu dia. Setelah bersih, Baru barulah diisi. diisi, dimasukkan air. Maka mana yang lebih dahulu, tasfiyah atau tarbiyah? Tasfiyah dulu baru tarbiyah. Iya, tasfiyah sekarang, dulu, Ustaz, tarbiyah. Cara memurnikan diri kita ini gimana, Ustaz? Kalau tadi kan gelas tinggal dicuci aja udah bersih deh. Kalau kita Nah, inilah dia tugas para dai, tugas para asatid, tugas para ahli-ahli dakwah. Mereka harus mencontoh bagaimana cara Nabi SAW berdakwah. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau pertama kali berdakwah. Beliau panggil keluarganya, beliau panggil sahabat-sahabatnya, bahkan sampai-sampai disebutkan ketika surah Al-Lahab itu diturunkan, sebelum diturunkan beliau panggil semuanya dari orang-orang kafir Quraisy. Beliau bilang sama mereka, apakah kalian percaya sama diriku? Orang kafir bilang, ya orang Quraisy itu bilang, kami percaya. Apakah seandainya aku katakan kepada kalian bahwasanya di lembah sana itu ada musuh yang datang menyerang kita, kalian percaya? Mereka bilang, kami percaya. Karena Nabi SAW sudah dapat gelar Al-Amin. Dan memang orang-orang kafir Quraisy tidak pernah melihat Nabi SAW berbohong. Kan begitu. Kemudian apa yang didakwahkan oleh Nabi pertama kali kepada mereka? Yang mereka juga menyembah Allah. Namun di samping mereka menyembah Allah, mereka juga sembah-sembah yang lain. Mereka sembah Lata, mereka sembah Uzza, dan sebagian mereka juga menyembah Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, Wad. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Maka Nabi bilang sama mereka, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kepada kalian agar kalian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya, tasfiyah itu adalah dengan dakwah tauhid. Kita bersihkan kesyirikan, bersihkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dengan dakwah tauhid. Dan inilah yang dilakukan oleh para asatid-asatid, para ustadz-ustadz, yang mereka sibukkan urusan mereka itu dengan dakwah tauhid. Terkadang sebagian orang menghina, mengejek, wah sibuk tentang masalah tauhid, sana sini tauhid. Tapi nggak tahu realita umat. Di sana ada yang dibantai, di sana ada yang diserang, di sana mereka nggak tahu realita umat. Ya, sibuk ceritanya sibuk kajian di belakang meja saja, kan begitu. Atau yang lebih parah lagi, yang orang Timur Tengah yang menghina para masyaikh, mereka itu sibuk dengan urusan darah haid, kan begitu. Sibuk dengan urusan-urusan itu, tapi mereka nggak mengerti fikih umat atau realita dari umat, katanya. Nah, ini kan pemikiran yang salah yang harus dibersihkan. Hendaknya yang pertama sekali yang kita bersihkan dari umat ini adalah tentang masalah kesyirikan. Dan yang itu yang saya bilang, ada sebagian kelompok yang mereka sibuk tentang masalah-masalah yang mereka perjuangkan. Sebagian sibuk tentang masalah memerdekakan, membuat negara ini menjadi negara kaum muslimin. Ya, seperti kelompok yang memang sudah dilarang, kan begitu, sibuk untuk membuat khalifah dan yang lainnya, khilafah dan yang lainnya. Yang lain juga sibuk dengan urusan untuk membuat kaum muslimin kuat, harus masuk ke parlemen dan yang lainnya. Maka seharusnya mereka harus kembali kepada manhaj Nabi SAW. Sibukkan dengan urusan yang paling utama, yaitu membersihkan kesyirikan dengan tauhid, membersihkan bid'ah dengan sunnah, membersihkan bid'ah dengan sunnah. Nah, demikian juga pemikiran-pemikiran yang menyimpang dibersihkan dengan tauhid dan sunnah. Itu dia. Maka dari situ insya Allah akan tercipta manusia yang bersih, manusia yang bebas dari kotoran, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita katakan apakah ini sia-sia? Enggak. Ini tidak sia-sia. Ini tidak sia-sia. Kita ambil contoh Nabi. Coba antum bayangkan di zaman beliau dahulu, beliau hanya sendiri mendakwahkan ini. Nabi SAW sendiri mendakwahkan ini. Ketika orang-orang banyak berbuat syirik,
berapa tahun Nabi SAW berdakwah di kota Makkah? 13. 10 apa 13? 13. 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah. Apa yang beliau dakwahkan di situ? Tauhid. Tauhid. Beliau bebaskan, beliau bersihkan dulu kesyirikan-kesyirikan. Nah, setelah bebas, setelah manusianya bersih dari syirik, barulah beliau dakwahkan apa? Syariat, kan? Barulah beliau dakwahkan tentang agama ini. Barulah beliau dakwahkan tentang hukum-hukum Islam. Dan apa jadinya? Dakwah beliau berhasil. Demikian juga yang dilakukan oleh para ulama. Nah, contoh seperti yang kita sebutkan, Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa dakwah beliau yang beliau tegakkan pertama kali? Ketika di kota Makkah itu banyak orang-orang yang menyembah kuburan, yang meninggi ke kuburan. Apa dakwah beliau yang pertama kali? Dakwah tentang tauhid. Makanya banyak kitab-kitab beliau itu banyak mengkaji tentang masalah tauhid. Karena apa? Karena di zaman beliau itu banyak sekali kesyirikan. Banyak sekali kesyirikan. Bukan berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak paham masalah fikih. Bukan berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak paham masalah tarikh. Bukan berarti tidak paham. Tapi apa? Di zaman beliau itu banyak sekali kesyirikan, sehingga kitab-kitab beliau itu banyak berjudul tentang masalah apa? Tauhid. Masalah tauhid. Nah, beda dengan para ulama-ulama sebelumnya. Dan coba kita lihat perkembangan dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kan negara Saudi menjadi negara tauhid. Jadi kalau dai-dainya fokus dalam masalah ini, membersihkan kesyirikan, membersihkan bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat yang ada di tengah-tengah umat. Kemudian setelah bersih, barulah dijejali dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka akan terjadi seperti apa yang terjadi di Saudi Arabia. Nah, ini juga bisa kita lihat dari dakwahnya Nabi ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz Mu'adz bin Jabal, atau siapa yang diutus ke Yaman, yang Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah kan, diutus ke Yaman. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Hendaknya pertama sekali yang kau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Inilah yang tasfiyah, maksud dari tasfiyah itu membersihkan dari kesyirikan. Dakwah itu dakwah la ilaha illallah. Kemudian setelah itu baru diberikan mereka tarbiyah, cara mengatur negara seperti ini, cara berhukum seperti ini, cara ini. Nah, kalau kita langsung ganti aturan negara, kan nggak bisa. Kenapa? Karena orangnya belum bersih. Orangnya belum benar-benar memegang kuat agamanya, belum bertauhid, mereka masih melakukan kesyirikan, mereka masih melakukan bid'ah, atau malah sama sekali mereka apatis sama agama, kan gitu. Acuh tak acuh, cuek. Nah, makanya ya inilah dia tasfiyah. Dan kalau seandainya dilakukan oleh semua dai yang ada di Indonesia, kita yakin negara Islam pasti akan tegak. Negara Al-Quran dan Sunnah pasti akan tegak sebagaimana Saudi Arabia. Nah, Amin. Itu dia. Amin. Allahumma amin. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan kita undang dulu para pendengar Radio Stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast pagi ini, bisa bertanya melalui WhatsApp di nomor 081362556255 atau bertanya di kolom komentar YouTube maupun Instagramnya Medan Mengaji. Taib, ada sedikit lagi yang menjadi alasan kuat kita kenapa harus pemurnian dulu. Nah, dalam urusan dakwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Nur ayat 55, Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat liyastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim waliyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berjanji. Kalau Allah berjanji berarti pasti akan ditepatin. Allah berjanji. Apa janji Allah?
Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah berjanji dengan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan saleh, yaitu Allah berjanji siapa yang beriman kepadanya dan beramal dengan amalan saleh, liyastakhlifannahum fil ardi. Allah akan buat mereka menguasai bumi. Allah akan buat mereka menguasai bumi. Dan Allah akan ganti dari mereka rasa takut menjadi rasa aman. Dengan cara apa? Mereka menyembahku dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Tapi kalau seandainya mereka kufur, maka mereka akan menjadi orang-orang fasik. Mereka akan menjadi orang-orang fasik. Ini dia makna dari tasfiyah dan tarbiyah. Ini tujuan dari tasfiyah dan tarbiyah. Nah, kalau seandainya kaum muslimin memfokuskan dakwah ini adalah dakwah tauhid, mengembalikan umat dari kesyirikan kepada tauhid, mengembalikan umat dari sunnah, dari bid'ah-bid'ah kepada sunnah, dan menghancurkan kesyirikan, menghancurkan bid'ah-bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuat kaum muslimin itu kuat, jaya di tengah-tengah umat. Coba untuk bayangkan, negara di zaman Nabi SAW dan di zaman sahabat, negara adidaya itu negara apa? Negara apa? Negara adidaya. Roma sama satu lagi. Kisra itu, Kisra. Persia. Itu negara adidaya kan di zaman Nabi SAW. Kapan hancurnya dua negara ini? Setelah munculnya Islam menjadi negara paling kuat saat itu. Roma tercerai-berai, tapi negara mereka masih ada. Persia hancur luluh, berantakan. Dengan apa? Dengan Islam yang awalnya dari mana? Yang awalnya cuma dari Jazirah Arab, yang membersihkan kesyirikan, memberantas kesyirikan, menegakkan tauhid. Allah buat menjadi negara paling kuat. Di masa Umar, di masa khalifah-khalifah setelahnya, Allah buat menjadi negara paling kuat. Kapan Islam mulai redup? Ketika mulai muncul bid'ah, ketika kaum muslimin sibuk dalam urusan bid'ah dan mereka terpengaruh dengan kesyirikan yang dibuat oleh orang-orang kafir, ada apalagi apatis terhadap urusan agama, hingga akhirnya kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang. Nah, ini juga termasuk kita di Indonesia. Kenapa kaum muslimin lemah? Ya karena kaum musliminnya tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, itu dia. Masya Allah, ada apa namanya istilahnya mega proyek dalam dakwah salafiyah ini, Ustaz, ya. Maksudnya proyeksinya itu lebih jauh ke depan. Iya, gitu, benar. Jadi dakwah ini bukan hanya sekedar untuk mengejar satu hari dua kekuasaan gitu. Dakwah ini untuk umat. Dakwah kita ini untuk umat. Bagaimana Nabi SAW berdakwah, begitu kita berdakwah. Makanya nantilah ini insya Allah akan kita jadikan sebagai nasihat terakhir untuk para dai, para duat. Ustaz, ini ada yang nanya, kayaknya butuh fatwa cepat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Ilham Effendi, Ana mau nanya. Hari ini kan Jumat, jadi Ana di rumah sakit nungguin istri di depan ruang operasi. Ana di sini sendiri, jadi kalau tiba waktu sholat Jumat belum selesai juga, Ana harus gimana? Kalau saya tinggal ntar dokternya nyariin keluarga pasien, gimana Ustaz? Soalnya udah jam 11 kurang. Baik. Jumat itu wajib bagi laki-laki. Dan udzur kalau seandainya memang dia nggak bisa lakukan seperti sakit atau yang lainnya. Tapi yang seperti itu, kalau kasusnya seperti itu, kalau dia nunggu istrinya untuk operasi tadi ya, untuk operasi, sepertinya ini masih bisa minta bantuan sama perawat-perawat yang lain. Minta bantuan kepada mereka agar tolong ditungguin istrinya, kemudian dibilang nanti kalau seandainya dokternya datang, bahwasanya keluarganya ini sedang sholat atau yang lainnya. Kecuali kalau memang nggak ada sama sekali orang di sana, di rumah sakit, dia sama istrinya saja yang berada. Barulah dia harus jaga istrinya. Kalau nggak dijaga nanti bisa entah kenapa gitu. Tapi kalau masih ada orang lain dan istrinya juga, ya kalau ditinggal juga nggak begitu pengaruh kan begitu. Ya sebaiknya dia tetap laksanakan salat. Tetap laksanakan salat Jumat. Karena masih ada cara untuk
menjaga istri. Nah, demikian. Darurat itu sesuatu yang tidak ada cara lain. Itu yang darurat. Tidak ada cara lain kecuali harus itu. Kecuali harus nunggu kita. Baru namanya darurat. Kalau yang seperti itu saya rasa itu belum begitu darurat, masih ada cara lain. Nah, minta tolonglah sama perawat-perawat sama yang lainnya. Sampaikan kepada mereka. Saya yakin kalau masalah seperti itu, saya yakin mereka mau. Mereka mau itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kecuali memang kebijakan dari rumah sakitnya mengharuskan ada keluarga di situ ya, Ustaz? Iya, bisa jadi. Dan saya rasa juga kalau kebijakan rumah sakit kayaknya juga masih bisa dinego ya. Iya, dinego itu. Kecuali kalau memang fatal. Oh, Fatal. Artinya kalau ditinggal, ya ini istrinya bisa meninggal atau yang lainnya. Kalau ini kan enggak kan? Ini kan cuman khawatir nanti ditanya dokter, mana keluarganya? Kan gitu. Ini kan masih bisa diminta tolong sama yang lain. Baik, Ustaz. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan abang-abang sekalian selalu diberkahi Allah. Amin. Amin. Izin bertanya, Ustadz, terkait tasfiyah dan tarbiyah ini sudah dapat dipastikan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk aplikasinya ke kehidupan dan membutuhkan kesabaran. Apakah ini artinya semua umat Islam sudah mendapat hidayah harus belajar seni berdakwah? Karena tidak dipungkiri di luar sini banyak orang yang tidak mampu berkomunikasi dan meyakinkan dengan baik. Sehingga untuk tasfiyah dan tarbiyah ke lingkungan terasa berat. Untuk orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, apakah boleh tutup mata saja terhadap kemencelengan agama di lingkungannya dan mengingkari di dalam hati? Taib, tidak seperti itu maksudnya. Setiap kita itu punya kewajiban. Apa kata Nabi SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Nah, ketika kita mau melakukan tasfiyah dan tarbiyah, bukan berarti kita harus berdakwah kemana-mana. Kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita bisa berdakwah kemana-mana? Tasfiyah ini bisa dimulai dari diri sendiri. Gimana caranya? Selama ini mungkin kita buat syirik, maka hilangkan semuanya. Selama ini mungkin kita pernah buat bid'ah, maka bersihkan itu. Terus rajin duduk nuntut ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu. Kemudian kalau kita di tengah-tengah keluarga, kita kan sebagai pemimpin keluarga, maka kita ajarin keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, yang dulunya kita pernah buat bid'ah, dulunya kita pernah buat syirik, maka kita sampaikan kepada mereka, jangan lakukan ini lagi. Kemudian ajak mereka untuk ta'lim, untuk duduk di majelis ilmu. Makanya Nabi SAW katakan di dalam hadisnya itu, tentang hadis keutamaan ilmu, keutamaan para ulama. Nabi bilang, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, kan begitu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil hadzin wafir, dia telah mengambil sesuatu yang sangat banyak sekali. Makanya untuk tasfiyah dan tarbiyah itu yang pertama kali kita harus bersihkan apa yang pernah kita lakukan dahulu kalau seandainya kita pernah berbuat syirik dan juga bid'ah. Kemudian untuk mentarbiyah kita sering duduk di majelis ilmu, rajin duduk di majelis ilmu. Nah, bukan berarti wah kita harus duduk aja di majelis ilmu meninggalkan urusan dunia, enggak, kan begitu. Tetap urusan dunia kita lakukan, tapi senantiasa kita semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi maknanya bukan setiap kita harus berdakwah. Iya, benar, setiap kita harus berdakwah tapi dengan kapasitas masing-masing. Sesuai porsi. Iya, sesuai porsi. Karena kan setiap kita ini kan dai. Dai, ada yang dai memang dia punya ilmu, punya basirah, dia harus sampaikan kepada umat. Ada yang dai-nya itu hanya sebatas bisa untuk istri dan anak-anaknya. Dan ketika berdakwah itu juga nggak mesti ngomong. Dengan perlakuan bisa ya? Iya, dengan perbuatan, kita. dengan akhlak juga bisa. Termasuk dakwah dalam masalah akhlak, kan begitu. Ketika kita baru ngaji, duduk di majelis ilmu, orang tua nggak ngaji, maka dakwah kita sama mereka itu bukan ceramahin mereka, bukan mengkuliahin orang tua, karena gampar gitu nanti. Iya. Kan begitu. Tapi dengan cara apa? Dengan akhlak kita. Ya, semakin kita tampakkan, setelah kita ngaji, kita lebih baik lagi. Dan orang tua, bagaimana kita bisa membuat orang tua itu angkat jempol sama kita setelah kita ngaji. Bukan malah kalimat aneh yang keluar dari orang tua. Ini anak kok semakin pakai lobe,
kok semakin ngeselin kan begitu. Jangan seperti itu. Jadi itu dia. Nah demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, ini mungkin berkaitan dengan masih berkaitan dengan pertanyaan tadi berarti Ustaz ya. Artinya ada orang yang pantas berarti untuk melakukan tasfiyah dan tarbiyah ini gitu Ustaz. Untuk kalau kaitannya dengan masyarakat gitu atau lingkungan sekitar. Tetap harus ada, harus istilahnya kalau dia sebagai seorang dai, emang dia harus punya kapasitas yang mumpuni gitu. Jadi bukan sembarangan orang. Meskipun tasfiyah dan tarbiyah ini nggak kerjaan 1-2 orang, tapi kerjaan kita semua. Tapi itu yang seperti saya katakan tadi, kalau kita di keluarga, kalau kita di rumah, ya kita sendirilah yang pertama sekali membersihkannya. Dengan cara apa? Yaitu yang seperti saya katakan tadi, hilangkan semua kesyirikan, hilangkan semua bid'ah, rajin untuk ilmu, kemudian amalkan yang sunnah-sunnah. Kalau kita di tengah keluarga, kita sampaikan kepada mereka, ini salah, ini tidak benar. Kemudian ajak mereka ngaji dan ajak mereka mengamalkan sunnah. Kalau kita berada sebagai posisi anak, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dengan akhlak, agar mereka itu bisa ikut ngaji dan mereka bisa juga mengamalkan mengamalkan syariat Islam ini. Kalau coba bayangkan, kalau semua keluarga Indonesia seperti ini, kira-kira Indonesia jadi apa? Negara yang makmur langsung. Bisa jadi adidaya ya. Amin. Gitu dia. Naam. Amin. Allahumma amin. Jadi dimulai dari diri sendiri, kemudian yang lingkungan terkecilnya itu dari keluarga lah ya. Dari keluarga. Sebagaimana Nabi SAW mendakwah itu dari keluarga dulu, kan? Dari keluarga. Oke. Masalah hidayah itu di tangan Allah. Masalah hidayah. Tapi memang orang kafir itu banyak yang masuk Islam melihat sebagian akhlak kaum muslimin. Bisa jadi. Tadi ada dengar saat yang soal Lata dan Uzza jadi teringat nih. Sebenarnya ini pengen nanya, mungkin nggak berkaitan sama ini Saat. Jadi Lata Uzza ini siapa Saat? Kenapa bisa jadi jadi orang-orang menyembah Lata Uzza? Wallahu alam, besar kemungkinan saya juga belum bahas. Cuman umumnya sesembahan yang disembah oleh orang-orang dahulu itu berasal dari orang soleh. Jadi Lata Uzza ini juga orang soleh. Nah, wallahu alam, kemungkinan besar ini juga orang soleh. Jadi orang soleh ini di awal mulanya dijadiin patung ya? Sama ya, seperti Watswa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini kan orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka orang soleh, mereka rajin beribadah hingga akhirnya mereka meninggal. Kemudian generasi setelah mereka mulai dibisikkan oleh syaitan. Ya, buatlah apa yang bisa kalian persembahkan untuk mereka, apa yang bisa kalian istilahnya, kan ini orang terbaik kalian, orang yang berjasa kepada kalian, kira-kira apa kehormatan yang bisa kalian berikan sama dia, kan begitu istilahnya. Dibuatlah patung dia. Lama kelamaan mulai disembah. Ya seperti kita sekarang ini, banyak pahlawan-pahlawan kita yang berjasa dalam memerdekakan Indonesia yang sudah nggak dipungkiri lagi dan meskipun orang banyak menutupi sejarah, tapi ya nggak akan bisa tertutupi juga bahwasanya negara ini dimenangkan dengan takbir, kan begitu, dimenangkan dengan orang-orang dai-dai yang menyeru kepada agama, kan begitu. Nah banyak yang mulai menutup-nutupin ini hingga akhirnya mulai beralih ke pemahaman barat, ke cara berpikirnya orang-orang barat. Kemudian itulah apa yang kalian berikan kehormatan kepada pahlawan-pahlawan kalian. Ya, buatlah patung, monumen dibuat. Ya sama seperti cara orang-orang dahulu. Gitu dia. Mudah-mudahan nggak sampai disembah lah. Iya, mudah-mudahan, kita berharap nggak sampai disembah. Yang ngajak cakap udah ada. Turunkan tanganmu. Ya Ustaz. Film apa ya? Ya teringat film gitu. Apa itu, saya nggak paham betul. Apa turunkan tangan? Tontonan
Bang Usul Ustaz waktu muda lah. Enggak, ini kan udah bahaya kan Ustaz. Kalau patung diajak ngomong kan juga udah cukup lumayan parah gitu Ustaz. Patung diajak ngomong. Diajak ngobrol gitu Ustaz, patung. Kan kita tahu patung nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, tapi diajak ngomong ini kan ya mudah-mudahan bukan jadi pintu kesyirikan gitu kan. Gitu. Ya, jadi cerita ke situ ya sih. Gara-gara Lata tadi. Lata dan Uzza. Oke, baik. Ini kita kembali lah berarti ya Ustaz, bahwasannya tasfiyah. Tapi mungkin sedikit memperjelas lagi Ustaz. Beda nih tarbiyah dengan belajar ya Ustaz. Kalau tarbiyah tadi kan pendidikan gitu. Iya. Kalau belajar, maksudnya Ya kan ini mustalah, ini istilah. istilahnya. Istilah itu artinya tarbiyah itu setelah dimurnikan, setelah dibersihkan, baru diberi pemahaman yang benar sama dia. Oh, kayak paradigma gitu ya. Iya. Cara berpikir. Sebelumnya ini dia kan salah. Dibersihkan dulu yang salahnya. Setelah dibersihkan baru masukkan yang benar sama dia. Itu makna dari tarbiyah. Jadi bukan belajar. bukan habis tarbiyah dapat SPDI. Belajar darosa Bang. Oh iya, Masya Allah. Dulu kok. Darosa ya Drisu. Nah, itu dia. Oke Ustaz, baik Ustaz. Apa tadi mau tanya Ezik? Antum buat lupa aja. Metode Ustaz. Metode tasfiyah tarbiyah ini kadang masing-masing orang juga punya metode sendiri nih Ustaz gitu. Ada yang kayak Ustaz kayaknya yang pernah cerita gitu kan. Ada yang disuruh jangan diyakini dulu nih ada yang apa ini pemurniannya ini mengosongkan gitu. Blank-kan dulu gitu. Blank-kan dulu ini gimana Ustaz? Metode tasfiyah atau tarbiyah ini Ustaz. Nah, makanya kita bilang tadi dari awal, kembalikan semua kepada cara yang ditempuh oleh Nabi SAW. Baik. Itu cara yang paling tepat. Bagaimana Nabi SAW berdakwah ketika mentasfiyah umat, ketika membersihkan umat dari kesyirikan. Setelah itu, setelah umat bersih dari syirik, mereka bertauhid, baru tanamin pemahaman yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan tauhid, dengan sunnah-sunnah Nabi. Bukan berarti tasfiyah itu harus diblankkan dulu. Ini salah. Dikosongkan dulu. Dicuci dulu tak. Iya, gitu. dia pakai analogi yang sama Ustaz. Tasfiyah gelas gitu kan Ustaz. Kalau gelasnya udah penuh gimana mau ngisinya katanya. Jadi harus dikosongkan dulu katanya. Ternyata enggak ya Ustaz, harus dikembalikan metode dengan metode sebagaimana Nabi SAW. Baik Ustaz. Nah, kalau kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ini, semua khususnya yang di Indonesia ini, semua kembali seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita yakin negara akan menjadi seperti Saudi Arabia. Gitu. Kita yakin juga nggak ada lagi kelompok-kelompok itu Ustaz. Iya, benar. Semua sibuk dengan dakwah tauhid. Semua sibuk dengan dakwah sunnah. Nggak akan ada lagi kelompok-kelompok masing-masing berdakwah dengan cara-caranya sendiri. Ada yang masuk sibuk dengan parlemen, ada yang sibuk dengan khilafah, ada yang ya macam-macam. Itu dia. Nah, gitu Bang. Baik. Cukup jelas lah penjelasan tasfiyah dan tarbiyah nih. Masya Allah ya. Dan kita kembali membacakan pertanyaan Ustaz kalau gitu dari pendengar Radio Stream Medan Mengaji. Ini termasuk yang sering juga langganan pendengar. Masya Allah ya. Semoga tetap istiqomah mendengarkan program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara yang baik untuk menolak ajakan buka bersama? Ini mau persiapan kayaknya ini. Udah mau Ramadan. Karena tidak mungkin kami bilang tidak mau ikut karena mau optimal beribadah. Karena ajakan buka bersama biasanya selalu banyak dari kawan SD sampai kawan kerja Ustadz. Kadang segan nolaknya. Saya kalau pertanyaan seperti ini bingung jawabnya. Bener loh. Iya. Ustadz, gimana caranya menolak gini? Ya. Ini sebenarnya kita sendiri yang tahu. Masing-masing yang tahu. Iya, masing-masing kita sendiri yang tahu. Kalau ditanya hukum, boleh enggak? Apakah haram? Apakah halal? Baru kita bisa menjelaskan. Ini enggak boleh, ini haram, ini halal. Terus bagaimana caranya? Kalau seandainya ada orang yang mengajak kita untuk sesuatu yang haram, cara nolaknya gimana? Ya kalau saya pribadi, kalau seandainya orang tersebut bisa kita tegasin ya tegas, saya nggak mau gitu. Tapi kalau orang kita lihat ini orang, kalau seandainya kita tegas
ya dikhawatirkan nanti akan bentrok, akan putus hubungan keluarga, akan ini, akan itu. Ya dengan cara-cara, aduh, kayaknya saya belum bisa karena ada keperluan yang memang saya kerjakan, ini harus segera dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya ini ngajak buka bersama, Iya, ini buka bersama. Ini ngajak buka bersama. Misalnya saya lah, Ustaz. Saya udah nyediain bukaan nih di rumah. Saya ngajak Ustadz, ngajak Mang Husnul datanglah ke rumah buat buka bersama. Kita puasa gitu ya. Ya pas lagi puasa. Pas lagi puasa. Buka puasa, buka Makan-makan namanya. Itu apakah menolak ajakan makan-makan? Kalau gitu boleh nggak, Ustaz? Boleh. Ya. Boleh kita nolak? Maksudnya bukan boleh nolaknya. Nolak undangan apa termasuk itu gitu ya? Iya. Tapi kalau ini kan bisa rancu ini. Dia ngajak buka bersama, kita ngumpul rame-rame bayar masing-masing gitu. Atau ngajak buka bersama, udah dia sediain makanan, datang ke rumah kita, itu kan jadi rancu nih, ada 2 pertanyaan. Agak beda ya. Itu beda. Buka bersama, datang ke rumah kita buka bersamanya gitu. Undangan makan berarti. Undangan makan berarti, Ustaz. Iya. Enggak, kalau masalah hukum sebenarnya enggak apa-apa kalau orang ngajak buka bersama, kan begitu kan. Orang ngajak buka bersama, ya tentu ini masalah undangan. Yang undangan yang wajib kita datangin kan begitu. Kecuali kalau tempatnya jauh kita uzur. Atau kalau seandainya undangan tersebut ada hal-hal maksiat di situ seperti ada khamar atau ada apa lagi? Ada musik atau yang lainnya. Bolehlah kita nolak kan begitu. Namun ini kan bagus. Ya kecuali kalau memang kita nggak bisa datang, tentu kalau ditanya bagaimana cara menolaknya, tentu yang si penanya lebih penanya tahu yang lebih tahu kondisinya. Si penanya itu lebih tahu, bukan yang tahu keadaan yang ngundang ya. Bagaimana cara nolaknya tentu yang penanya yang lebih tahu, bukan saya. Saya juga bingung jawabnya gimana caranya gitu. Jadi silakan kembalikan kepada Anda gimana cara menolaknya kalau memang Anda itu ada udzur. Gitu. Tapi baper pula. Nggak kawanan. Kecuali kalau yang diundang itu ya ada maksiat. Nah, bisa aja langsung ngasih alasan itu ya. Langsung kasih, saya nggak bisa datang karena di dalamnya ada ini. Sebab kalau seandainya kita nanti mencela-mencela gitu, aduh saya nggak bisa datang lah, ada ini, ada urusan. Nanti pas lagi acara berikutnya diundang lagi. Nah, gitu. Makanya langsung kalau memang ada maksiat saya nggak bisa datang. Gitu. Ada keyboardnya di situ. Ada keyboardnya di situ. Jadi dia nggak akan ngundang lagi. Gitu. Iya. Soalnya gitu ya, Ustaz. Baik, itu dia. Ustaz Afwan nih, Ustaz. Ini kayaknya bertanya kembali nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau nanya gimana sikap Ana nih kan hari Jumat. Ini kayaknya yang tadi, Ustaz. Gimana kalau sholat Jumat sama operasi bentrok? Apa? Operasi dulu lah baru sholat Jumat. Yang dia operasi itu siapa? Dirinya atau istrinya tadi kan? Kayaknya, Ustaz. Ini yang tadi kayaknya, Ustaz. Iya. Kalau ketegasan kayaknya. Kalau dia meninggalkan istrinya saat operasi, itu bahaya nggak bagi istri? Sekarang itu kita kembalikan pertanyaan sama dia. Kalau dia meninggalkan istrinya lagi operasi, itu bahaya nggak bagi istri? Dia melaksanakan sholat Jumat. Kalau kira-kira nggak bahaya, ada sholat Jumat. Dan perlu kita ketahui, menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan membuat kita celaka. Tidak akan membuat kita celaka. Malah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemanfaatan yang banyak bagi kita. Itu dia. Jadi kalau seandainya bisa memudaratkan istrinya, dia pergi memudaratkan istrinya, maka silahkan. Tapi kalau enggak, karena cuman disuruh dokter harus ngawanin, harus jaga, apalagi mungkin pas operasi dia juga harus pakai pakaian operasi itu. Kadang seperti itu kan, disuruh dokter untuk melihat atau apa. Yang kalau seperti itu ya sebaiknya sholat Jumat aja. Sebaiknya sholat Jumat. Karena itu bukan suatu hal yang sifatnya darurat sekali. Bukan sifatnya darurat sekali. Pun andai, ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga yang bertanya dan menjaga istrinya, kan begitu. Andai dia sholat Jumat, ternyata dalam masa operasi tersebut Allah menginginkan sesuatu yang terbaik sama istrinya, yaitu Allah jemput istrinya, begitu. Apakah dia salah? Tidak. Dia tidak salah. Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu, dan istrinya berjuang untuk kehidupan dirinya sendiri, jadi dia tidak salah. Nah, kecuali yang saya katakan tadi, jika darurat, jika sifatnya darurat, silahkan tidak sholat Jumat ganti dengan sholat zuhur. Kalau dia nggak darurat, ya, dan saya rasa ini nggak begitu darurat. Atau antum tahu ada prosedur-prosedur di rumah sakit? Kalau ini operasi melahirkan, suami harus di situ nggak?
harus sama istri nggak? Kalau keharusan enggak. Enggak, saya pernah. Kalau operasi yang lain yang nggak tahu, kali aja ada yang memang suami harus netap di situ buat ngeliatin istri, nyemangatin. Mungkin suaminya dokter gitu. Enggak, pertanyaannya pas waktu operasinya, waktu istri operasi, itu operasi istri sadar. Sehingga harus dihormat, dinasihati apa, dimotivasi suami. Nggak tahu juga loh, tergantung operasinya. Biasanya operasi kan nggak sadar. Kalau operasi besar enggak? Nggak sadar. Jadi wallahu alam, sebaiknya salat Jumat aja. Sebaiknya silakan salat Jumat. Allahu taala alam. Setelah selesai salat Jumat, ya begitu selesai langsung balik. Ya, kalau kita khawatir dengan istri langsung balik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz? Boleh, dari silakan. pendengar kita Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum Ustaz dan tim Medan Mengaji. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang orang-orang yang menuntut ilmu tapi pada akhirnya si penuntut ilmu ini tidak sanggup akan ilmu yang diberikan kepadanya? Contohnya, ada beberapa orang yang saya temui menuntut ilmu sifat 20. Pada akhirnya jadi stres dan mengalami gangguan kejiwaan. Ini yang salah apanya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nah, yang salah satu yang ngajarin, yang kedua yang salah ilmunya. Yang ngajarin itu bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia ajarin sifat 20. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, sifat Allah itu nggak dibatasin 20. Kenapa kita harus membatasin sifat itu menjadi 20? Nah itu yang ngajarin yang salah. Yang kedua, ilmunya yang diajari itu juga salah, nyeleneh. Sifat 20 di pelajaran dibahas, diajarin sama orang, dan mereka pun umumnya yang mengajarin sifat 20 ini bukan seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan tentang sifat-sifat Allah? Yaitu sebagaimana yang dicontohkan oleh kaidah dalam memahami sifat yang dicontohkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala tentang masalah istiwa. Istiwa maklum, wa kaifiyatuhu majhul, wa su'alu anhu bid'ah, wal imanu bihi wajib. Itu kata Imam Malik. Sifat Allah itu seperti contoh istiwa, ini sudah maklum. Kalimatnya orang sudah paham, maksudnya apa, maknanya apa. Sama seperti tangan, yadun. Yadun ini kan termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala, tangan. Orang sudah paham makna tangan itu apa. Tangan itu bukan kepala, tangan itu bukan kaki, tangan itu bukan telinga. Tangan ya tangan. Kan begitu. Namun bagaimana kaifiatnya? Bagaimana bentuknya? Majhul, enggak ada yang tahu. Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus wasu'alu anhu bid'ah. Membahas tangan, membahas sifat Allah. Oh, tangannya itu seperti ini, ada bulu-bulunya, ada jari-jari, ada ini, ada kayak tangan kita atau kayak tangan yang lain. Ini bid'ah, nggak pernah dibahas oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal imanu bihi wajib. Nah, kita yang wajib bagi kita itu cukup imani saja. Ketika sudah dikatakan tangan, udah kita imani saja. Ketika sudah disebutkan Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, udah yakini saja, imani saja. Nggak perlu dibahas-bahas bagaimana Allah itu beristiwa. Apakah seperti seorang raja duduk di atas kursi atau yang lainnya? Nggak perlu, cukup imani saja. Nah, ini ilmu yang benar. Jadi yang kita katakan tadi, yang mana salahnya? Ya salahnya yang ngajar sama ilmu yang diajarkan. Itu dia. Ya orangnya ini ya jahil sebenarnya yang diajarkan ini. Sehingga begitu dia belajar tentang masalah sifat 20, ya itulah yang bahasa kita berat, nggak mampu menerima ilmu, akhirnya gila. Sebenarnya ketika orang diberikan ilmu, kalau dia ilmunya benar, itu nggak akan buat dia gila, nggak akan buat dia stres. Ya harusnya lebih mencerahkan. Harusnya dia lebih plong gitu. Iya. Dia lebih mengerti, dia lebih tahu. Nah makanya kenapa dia stres? Karena ilmu yang diajarkan ilmu yang salah. Nah, dan juga yang ngajarin juga salah. Itu dia. Makanya ngajarin juga harus ditasfiyah. Harus dibersihkan dari penyimpangan-penyimpangan. Baru dia ditarbiyah dulu. Nah itu, setelah itu baru dia ngajarin orang. Nah demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dan kalau cerita
solusi ini qadarullah udah terjadi gitu kan, misalnya seperti inilah Ustaz. Ini tetap masih bisa tertolong Ustaz. Maksudnya masih bisa ditasfiyah gitu Ustaz kalau kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Kalau misalnya udah dianggap agak gimana ya? Nyimpang ini orang. Gangguan jiwa sampai Iya, bawa ke rumah sakit jiwa lah Bang. Iya. Oh, yang yang orang si korbannya ini si korban. Nah, kan kita anggap korban lah ini kan, Direhab Ustaz, dulu lah dia. karena ketidaktahuannya di mana harus menuntut ilmu yang benar itu tadi, akhirnya dia terjatuh seperti ini gitu Ustaz. iya. Atau memang seperti yang dibilang Zikri ya Ustaz? Iya, harus buat sadar dia dulu. Buat sadar dulu. Setelah dia ngerti, setelah dia apa gitu kan. Tentu kalau membuat dia sadar kan nggak mesti, ya kalau sekarang ini kan memang di rumah sakit gitu kan, rumah sakit jiwa. Atau mungkin bisa saja nanti ada orang yang membuat sadar dia yang lebih bagus, orang yang paham tentang psikologi dia gitu kan. Apa namanya istilahnya? Psikolog gitu ya. Psikolog gitu. Psikolog ini nggak mesti juga dari dokter, bisa juga dari para ustadz, para dai yang memang betul-betul ngerti tentang psikologis dia kan begitu. Ya setelah dia lumayan bisa connect lagi akalnya kan, baru kasih pelajaran yang benar tentang urusan agama. Tapi kalau orang gangguan jiwa ini bisa diruqyah Ustaz? Boleh. Dengan ruqyah bisa perbaiki. Ruqyah itu obat. Salah satu cara pengobatan itu ruqyah. Jadi ruqyah ini bukan hanya sekedar ada orang kemasukan jin kemudian diruqyah, bukan hanya itu. Bahkan ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika ada salah seorang sahabat yang dia mendatangi pemuka tokoh atau pemuka satu kaum, yang pemuka satu kaum itu digigit atau disengat oleh binatang yang berbisa. Maka diruqyah oleh sahabat ini dan diceritakan kepada Nabi SAW dan Nabi benarkan. Jadi ruqyah ini juga bisa dengan penyakit-penyakit luar yang datang, yang kena ke kita. Misalnya digigit ular atau kita digigit binatang buas, kemudian kita ruqyah. Jadi nggak hanya mesti yang berkaitan dengan jin. Nggak mesti berkaitan dengan jin, kesurupan ruqyah, nggak mesti itu. Ya bisa juga penyakit-penyakit yang lain. Bahkan demam itu bisa kita ruqyah dengan cara apa ya? Membaca bismillah, membaca surah Al-Fatihah, kemudian ya diusap ke tubuh tempat yang sakit tersebut. Itu juga termasuk ruqyah. Mungkin terasa sesak napas juga boleh kan? Ya, boleh. Bisa kehilangan penciuman. Antum sekarang masih ada. Alhamdulillah. Aman. Ustaz, mungkin karena kita semakin jadi mau nanya lagi tentang ruqyah, tapi udahlah. Nanti aja. Mudah-mudahan ada lagi di segmen episode berikutnya selanjutnya gitu. Ustaz, kita udah di penghujung acara, mungkin sebagai nasihat terakhir Ustaz, ini kan ternyata kita udah tahu tasfiyah dan tarbiyah ini adalah tugas yang teramat berat dan teramat panjang, dan masing-masing orang juga bisa sebenarnya gitu ya Ustaz, untuk ke dirinya ataupun seporsinya masing-masing gitu tadi kan Ustaz. Dan mungkin catatan atau nasihat Ustaz bagi mungkin orang yang sudah mulai masuk ke tahap yang kita bilang notabene mentasfiyah atau mentarbiyah orang yang mungkin skupnya agak lebih banyak gitu Ustaz. Mungkin ada nasihat untuk kawan-kawan atau ya orang-orang yang sudah di dalam sini, jangan sampai nanti seperti yang tadi gitu kan, pertanyaan yang terakhir tadi, ternyata apa yang didakwahkan itu bukan mentasbihah, bukan mentarbiyah, malah membuat orang lain gila gitu. Silakan Ustaz nasihatnya. Nah, iya, bagi para juru-juru dakwah siapapun itu, hendaknya kita harus punya beberapa poin agar kita bisa seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pertama, ikhlasun niyah, yang mengikhlaskan niat kita ketika kita dalam berdakwah. Ini termasuk dakwaan yang sifatnya besar ataupun dakwaan yang sifatnya kecil di tengah-tengah keluarga atau kita kepada teman-teman kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali untuk mengikhlaskan agama ini. Jadi ini penting, ikhlasun niyah bagi seorang dai, untuk mengikhlaskan niat ini untuk mendakwahkan, sehingga ketika dia berdakwah itu tujuannya itu bukan untuk diri dia, tujuannya itu bukan untuk kelompok dia, tujuannya itu bukan untuk yayasan dia, organisasi dia dan yang lainnya, tapi tujuannya itu untuk apa? Untuk umat.
Dakwah dia itu untuk apa? Dakwah dia itu untuk umat, untuk membuat umat ini berada di atas kejayaan, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti ini, maka nggak ada istilah nanti, wah kalau kami meyakini, kalau kami berpendapat cara yang benar itu begini, kalau kami berpendapat cara yang benar itu begini, nggak akan ada lagi. Semua nanti akan berpendapat, wah kalau Al-Quran dan Sunnah berpendapat begini cara yang benar, kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Bukan ada lagi menurut organisasi kami, menurut kelompok kami, menurut yayasan kami, dan yang lain. Nggak ada lagi seperti itu. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu, ya setelah ikhlas sunniyah, al-ilm wal basirah. Harusnya orang yang mendakwahkan itu dia punya ilmu dan punya basirah. Basirah itu ya ilmu yang dalam. Ilmu yang di sini maksud apa itu? Ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus dimiliki oleh seorang dai. Harus dimiliki oleh seorang dai. Agar ketika dia berdakwah dia tahu dia ini mau membawa kemana. Apakah dia bawa ke lembah neraka atau dia bawa ke surga. Kemudian yang berikutnya hendaknya dia mulai dengan tauhid. Dia membersihkan akidah umat dari berbagai macam kesyirikan. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi, Mu'adz bin Jabal yang ketika diutus ke Yaman, maka Nabi SAW mengatakan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullaha. Hendaknya pertama sekali yang engkau seru kepada mereka itu adalah engkau mentauhidkan, engkau seru mereka kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya dengan apa? Dengan al-layyin wa rifq, lemah lembut. Ya, berlemah lembut ketika kita menyampaikan dakwah kepada orang lain. Dan yang berikutnya al-hirs ala hidayatil khalq. Kita punya rasa tamak, punya rasa keinginan yang besar makhluk itu atau manusia itu atau orang lain itu dapat hidayah. Gitu dia. Kita punya keinginan yang besar orang lain itu dapat hidayah ketika kita mendakwahinya. Jadi bukan keinginan kita itu untuk pamor, untuk meninggikan kitanya, untuk biar orang segan sama kita, untuk biar orang lain mengatakan kita ustadz, untuk ini, untuk itu, bukan. Tapi kita punya keinginan agar orang itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau modelnya sudah seperti ini, ya dakwahnya seperti ini, ya insya Allah kan kita dapatkan masyarakatnya masyarakat yang benar-benar Islami, pemimpinnya pemimpin yang benar-benar ke jalan yang Islam, menteri-menterinya juga nggak takut kalau ada surat dari orang kafir, kan begitu. Nah, itu dia. Masya Allah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas faedah dan jawaban-jawaban di podcast pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali melanjutkan di pekan depan. Ini berarti udah selesai pilihannya? Ya, nah untuk berikutnya kita masih mikir ini, apa yang mau kita bahas. Baik Ustadz, nanti dan para pendengar Radio Stream dan Mengaji, insya Allah nanti akan kita informasikan apa yang akan kita kembali sajikan untuk pembahasan kita di serial Cara Beragama kita. Berarti masih di serial Cara Beragama nih Ustadz? Oke. Iya ya. Saya nggak tahu, antum mulai nih. Udah habis kan? Tapi ini terakhir. Udah habis. Udah nanti lah ya insya Allah. Nanti insya Allah akan kita informasikan melalui media-media kita di platform-platform kita yang ada. Dan itu saja yang bisa kita sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas segala kesalahan kami. Dan mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.